pagi kepada semua jemaat Tuhan dimanapun berada, Tuhan pasti bersama kita. Kita sungguh bersyukur karena buat hari yang begitu indah yang Tuhan berikan untuk kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kita, kebaktian Tuhan sentiasa hadir bersama dengan kita. Sebelum kita mulakan kebaktian kita, mari kita berdoa bersama dulu, dan saya minta Bonasem yang akan bawa kita dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa duduk kepada. Selamat pagi dan salam kepada jemaat yang hadir pada pagi ini, sebab kita berkebaktian di rumah masing-masing bersama dengan keluarga kita. Dimanapun kita berada, kita percaya Tuhan itu hadir di tengah kita. Tuhan bagi kekuatan bagi kita, benar tidakkan kita macam ini, jangan khawatir. Tuhan kasih bagi kekuatan yang bagi penuh sukacita, damai dalam diri kita masing-masing pada pagi ini. Kami juga serahkan kebaktian kami dari mula akhir di tangan Engkau Tuhan, supaya Tuhan kasih berkat kami semua, lebih-lebih lagi kesehatan kami semua, supaya Engkau terus bagi damai dan penuh sukacita dalam hidupan kami masing-masing. Haleluya ya Tuhan, kumohon ini dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, terima kasih. Mari kita bersama-sama mengangkatkan beberapa pujian yang menyatakan bersyukurlah kepada Tuhan. Berkata
dia adalah sumber pengharapan di dalam kehidupan kita. Kita percaya kasih Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu sampai selamanya. Karena Tuhan sanggup berkorban menggantikan dosa kita manusia, dan sanggup berkorban dalam apapun keadaan kita pada saat ini. Hanya kita serahkan kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Mari kita mengangkatkan penyembahan yang mengatakan bagi Dia Tuhan itu sungguh baik mengasihi kita dan menyelamatkan jiwa kita.
perawatan Tuhan, terjemahan Tuhan di dalam setiap pribadi kami ya Bapa. Tuhan, Engkau yang lebih tahu Tuhan setiap isi hati kami ya Bapa. Tuhan, kami naikkan kesyukuran kami hadirat-Mu ya Bapa. Sebentar Tuhan kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Hamba serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa Tuhan, karena kami percaya firman-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu sampai selamanya Tuhan, dan menguatkan iman hati kami yang percaya kepada Engkau ya Bapa Tuhan. Mari Tuhan Kau persiapkan hati kami semua Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan sudah berdoa. Amin. Oke, seterusnya saya bagi masa untuk hamba bawa firman Tuhan. Salam dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari yang indah ini kita bersyukur kepada Tuhan sebab diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk sama-sama mengadakan ibadah online kita pada minggu ini. Semuanya adalah oleh karena Tuhan. Puji Tuhan sebab Tuhan itu baik dan kasih setia Tuhan tak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih kepada setiap yang mengambil bahagian pada pagi hari ini dalam pujian, penyembahan dan pemain muzik. Tuhan memberkati anda semua. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sangat baik bagi kami. Engkau telah menyertai kami ya Tuhan Yesus dalam pujian dan penyembahan. Biarlah setiap pujian penyembahan yang telah kami naikkan di hadirat-Mu pada pagi hari ini sungguh menguatkan setiap pribadi kami, dan biarlah melalui setiap pujian penyembahan ini ya Tuhan Yesus menyenangkan hati Allah kami ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa menyerahkan masa yang kami pergunakan pagi hari ini untuk kami mendengar firman-Mu. Pakailah hamba-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama saya melihat di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 saya baca untuk kita. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Sekali lagi, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Daripada 1 Petrus 4 ayat 7 ini saya mengambil satu tema, yaitu sikap hidup orang Kristen di zaman akhir. Sikap hidup orang Kristen di zaman akhir. Pada masa kini kekristenan selalu menjadi sorotan di mana-mana. Ada yang mendapat sorotan yang baik, ada pula yang mendapat sorotan yang kurang baik. Alkitab menuliskan kehidupan kita bagaikan surat yang terbuka yang dapat dibaca semua orang. Karena itu tiap orang percaya sepatutnya selalu mengawasi kehidupannya agar tidak menjadi batu sandungan, sebaliknya harus menjadi berkat. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, daripada teks ini Petrus menuliskan bahawa ada 3 sikap yang patut dimiliki oleh setiap orang percaya. Ada 3 sikap yang harus dan patut dimiliki oleh setiap orang percaya. Yang pertama, mampu menguasai diri. Pada zaman akhir ini ada banyak hal, ada banyak kejadian yang dapat memancing kita untuk berbuat dosa. Banyak orang mudah untuk marah, mudah terpancing melakukan hal-hal yang jahat, bahkan ada orang yang rela untuk membunuh ataupun mengakhiri hidupnya dengan mudahnya tanpa berfikir panjang. Nah, jika kita mau sedikit mengapa semua itu boleh terjadi, maka mungkin salah satu jawaban yang dapat kita temukan adalah karena satu perkara, yaitu tidak mampu menguasai diri. Di akhir-akhir ini kalau kita lihat banyak orang yang membunuh diri oleh karena kehidupan yang semakin menekan, masalah yang semakin menekan hidup mereka, tambah lagi dengan keadaan dunia sekarang ini, kehilangan pekerjaan sehingga tekanan makin terasa dalam kehidupan, sehingga bagi mereka yang tidak dapat menguasai diri, apa yang berlaku adalah mengakhiri hidupnya dengan membunuh diri. Ini keadaan. Banyak perkara-perkara yang berlaku oleh karena keadaan yang tidak dapat terkawal lagi.
karena tidak dapat menguasai diri. Nah, jadi sikap yang harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, orang Kristen di zaman akhir, harus yang pertama mampu menguasai diri. Yang kedua, jadilah tenang. Petrus katakan dalam teks yang telah kita baca bahwa jadilah tenang. Tenang di sini adalah keperluan semua orang. Tanpa ketenangan, orang tidak akan mampu menjalani hidup dengan baik. Harus tenang. Sebaliknya, ketika kita mampu untuk tenang, maka kita dimampukan untuk menghadapi segala sesuatu dengan baik. Nah, jadi Alkitab sendiri mengatakan di dalam Yesaya, kalau kita baca dalam Yesaya 30 ayat 15b, di sana dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Itu yang dikatakan dalam Yesaya 30 ayat 15b. Hal ini berarti bahwa kita belajar untuk tenang, maka ada kekuatan yang kita peroleh dari Tuhan untuk menghadapi setiap tantangan, persoalan hidup yang terjadi dalam hidup ini. Tentunya bersama dengan Tuhan. Sama seperti Daud yang mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Mazmur 62 ayat yang pertama. Nah, jadi sikap orang Kristen di akhir zaman, pertama tadi menguasai diri, yang kedua jadi tenang. Harus kita tenang menghadapi keadaan apapun yang berlaku dalam kehidupan kita sekarang ini, sebab kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, suka berdoa. Suka berdoa. Kita lihat terlebih dahulu ciri-ciri orang yang suka berdoa. Ciri-ciri orang yang suka berdoa, pertama, dia suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya perlu sampaikan bahwa berdoa ada bermacam-macam cara. Itu yang kita tahu, kan? Bermacam-macam cara kita berdoa. Jika sudah terlalu merasa sesak di dada, maka berdoa dengan mengeluarkan suara dan berteriak-teriak, itu tidak salah, kan? Sebab Alkitab juga menuliskan berteriak, bersorak, menyanyi, memuji Tuhan, menari bagi Tuhan. Banyak cara. Ada hal-hal yang dianggap terlalu berat yang tidak harus orang lain tahu. Maka berdoa dengan cara diam-diam pun, tidak mengeluarkan suara, tak didengar orang, hanya batin yang berkomunikasi. Itu cara, kan? Nah, jadi orang yang suka berdoa ini, ciri-ciri mereka adalah mereka suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita lihat terlebih dahulu tentang hal berdoa ini. Katanya, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan balasnya kepadamu. Matius 6 ayat yang ke-6. Nah, jadi masuk kamar dan tutup pintu. Itu artinya tutup pintu hati dari hal luar. Dari hal-hal yang di luar sana, dan hanya kita dengan Tuhan saja yang tahu. Seperti doanya Hana yang dikatakan dalam Alkitab. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. 1 Samuel ayat 1 pasal 1 ayat yang ke-13. Dan juga masuk kamar, tutup pintu, artinya engkau ataupun kita dengan Tuhan saja. Antara engkau dengan Tuhan. Hubunganmu dengan Tuhan, itu saja. Kan? Masuk kamar, tutup pintu, tidak selalu di dalam kamar doa, tetapi di mana saja kita lakukan, dan hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Seperti Daud yang menari-nari untuk Tuhan, dan orang menyangka pada waktu itu Daud adalah orang gila. Seorang raja seperti Daud berlaku seperti orang gila karena Daud tidak peduli dengan orang yang berada di sekitar. Nah, dia tidak peduli dengan penilaian orang karena Daud hanya ingin menyenangkan Tuhannya saja. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod katanya dari kain lenan. 2 Samuel 6 ayat 14. Dan dalam Matius 6 ayat yang ke-5, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat
dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, jadi berdoa adalah komunikasi dua arah antara kita dengan Tuhan. Untuk mengetahui isi hati Tuhan, tentunya kita harus membaca firman. Okay? Jadi orang yang suka berdoa itu ciri-cirinya mereka suka merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Okay? Suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itu yang harus kita perhatikan. Nah, jadi jika kita saja berbicara dengan Tuhan tanpa mendengar Dia berbicara kepada kita, maka itu bukan namanya berdoa. Ada yang berkata seperti ini, wah saya rajin berdoa, kami rajin berdoa. Doa itu tidak semestinya dilihat orang. Kan? Orang selalu berkata seperti itu. Jadi kalau orang yang berkata seperti itu tidak berdoa, seperti apa yang dia katakan, itu namanya pendusta. Nah, jadi semakin sering, semakin selalu kita berkomunikasi dengan seseorang, maka kita akan makin mengenal karakter orang yang berkomunikasi dengan kita. Betul. Semakin kita rapat dengan seseorang, sahabat kita semakin rapat, kita tahu seperti apa sahabat itu. Kita tahu daripada hobinya, apa yang dia makan, apa kelemahan dan kekuatannya kita tahu sebab kita selalu berkomunikasi. Sama seperti itulah apabila kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin kita berdoa kepada Tuhan, berhubungan dengan Tuhan melalui doa kita, kita mengetahui isi hati Tuhan dan kita suka membaca firman Tuhan, kita suka merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, bukan dia bermusim tetapi siang dan malam. Semakin kita bergaul dengan seseorang kan, kita makin akrab dengan orang itu dan tidak lagi malu, tidak lagi kaku seperti mula-mula kita berjumpa atau berkenalan dengan seseorang. Jadi kasih akan menjadi dingin jika hubungan contoh suami istri dan anak-anak jarang berkomunikasi. Kita menjadi orang yang ego apabila kita hanya menuntut orang lain mengerti dengan kita tanpa mengerti dengan orang lain. Kita saja, maunya kita saja, orang faham dengan kita, orang mengerti dengan kita. Tetapi kita mengerti dengan orang lain, kita tidak peduli. Bukan seperti itu. Komunikasi artinya dua arah, bekerja sama. Okay? Kita hanya berdoa minta Dia lindungi kita, menolong kita, menghibur kita tanpa kita mengerti perasaan Dia. Dia itu perlu didengar. Dia itu adalah Tuhan. Dia juga perlu kita senangkan melalui kehidupan kita. Tentunya Tuhan perlu didengar. Hanya kita lihat apa yang perlu kita lakukan adalah kita juga harus mendengar isi hati Tuhan. Jangan di pihak kita saja. Jangan di pihak kita. Dia mengasihi kita. Sebab itu Dia adalah Allah yang cemburu. Keluaran 34 ayat 14b. Ini ciri orang yang suka berdoa, suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Lalu ciri orang yang suka berdoa, ciri yang kedua, dia orang itu mengalami perubahan karakter. Orang yang suka berdoa akan terlihat dalam kehidupannya sehari-hari. Wah, daripada karakter sifatnya kita lihat nampak daripada kehidupan orang itu setiap hari. Karena dalam doa orang tersebut mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Makin hari makin berubah ke arah kepenuhan hidup di dalam Kristus. Itu sebabnya dalam Kolose 2 ayat yang ke-6 katakan, kamu telah menerima Kristus Yesus. Berarti orang percaya, kamu orang percaya, kita orang Kristen, orang yang sudah menerima Tuhan. Itu sebabnya dalam Kolose katakan kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, kamu telah menerima pasangan hidupmu, maka hari lepas hari kamu terikat dengan pasanganmu. Suami istri makin hari makin mirip karena istri bergaul dengan suami. Suami bergaul dengan istri, sebaliknya. Makin mengenal satu sama lain sehingga kebiasaan-kebiasaan pasangan akan mempengaruhi satu dengan yang lain. Ketika suami istri bergaul karib satu sama lain, maka rahsia tidak ada yang saling menutupi, menyembunyi sesuatu. Begitu juga dengan Tuhan.
Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mazmur 25 ayat 14. Nah, makin bergaul dengan Tuhan akan mengalami keserupaan dengan Kristus dan kita makin diubah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Roma 8 ayat yang ke-29. Jadi jika kita bergaul karib dengan penjahat, jika kita berkawan dengan penjahat, kita akan menjadi jahat. Kan? Lama-kelamaan kita akan menjadi jahat. Bergaul dengan orang yang tukang gosip, maka kita akan jadi seperti itu. Bergaul dengan orang yang tukang maki-maki, kita akan seperti itu juga. Suatu hari nanti kalau kita terus-menerus bergaul dengan orang yang seperti itu, nah, bergaul dengan Tuhan Yesus, kita akan serupa dengan gambaran Yesus. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Amsal 13 ayat yang ke-20. Sebagai penutup daripada firman Tuhan, doa itu bukanlah perkara yang mudah. Sebab yang sebenarnya doa itu adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Karena itu jangan kita pernah berpikir bahwa berdoa itu hanya sebatas susunan kata-kata saja. Oleh sebab itu, di zaman akhir ini, hal yang tidak kalah penting untuk selalu dibangun adalah bagaimana kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan setiap waktu, setiap saat, dan setiap hari. Sebab kita tidak tahu bila akhir zaman itu akan tiba. Namun jika kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, maka akhir zaman itu seharusnya tidak menjadi hal yang menakutkan bagi mereka yang selalu berjaga-jaga dalam menjalani kehidupan ini. Oleh itu, jemaat dan para pendengar yang dikasihi Tuhan, sikap orang Kristen di zaman akhir, kita telah melihat ada 3 sikap orang Kristen di zaman akhir, yaitu mampu menguasai diri, jadilah tenang dan suka berdoa. Dan ciri-ciri orang yang suka berdoa itu adalah suka membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan juga mengalami perubahan daripada karakter ataupun sifatnya. Tuhan memberkati kita semua melalui firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kami diberkati melalui kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, agar firman Tuhan akan bertumbuh di dalam setiap hati kami semua, ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu sebab Engkau telah bersama dengan kami dari awal sehingga selesai. Semuanya dapat berjalan dengan baik. Itu bukan karena kami, tapi semuanya adalah oleh karena Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita meneruskan ibadah kita pagi hari ini dengan mengadakan perjamuan kudus pagi hari ini. Dan mari bersama saya melihat, membuka Alkitab kita daripada Lukas 22 ayat 15 sampai 20. Lukas 22, 15 sampai ayat yang ke-20, saya baca untuk kita. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tuhan Yesus adalah Allah, yaitu pribadi anak yang menjadi manusia.
Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menjalani hukuman atas dosa-dosa kita. Dikuburkan. Namun pada hari yang ketiga ia bangkit dari kematian, yaitu kembali ke surga. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib terjadi hanya satu kali dan sempurna untuk menyelamatkan manusia yang percaya dan menerimanya. Oleh karena itu, setiap kali kita makan roti dan minum dari cawan perjamuan Tuhan, kita mengingatkan Dia. Kita mengingat Dia. Roti melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang telah dihancurkan ketika menanggung dosa manusia. Ia dipukul, dicambuk, tangan dan kakinya dipaku, serta lambungnya ditombak. Dengan makan roti ini, kita menyatakan telah menerima apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Sedangkan cawan melambangkan darah Tuhan Yesus yang tercurah. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Dalam Alkitab, bahkan dalam kehidupan berbagai suku bangsa di dunia, terdapat kesadaran bahwa manusia berdosa tidak layak menghampiri Allah yang suci. Karena itu, harus ada pengorbanan berupa haiwan sebagai lambang penyucian. Sebagaimana dalam ibadah orang Israel ketika menghadap hadirat Allah agar mendapat pengampunan dosa, maka Tuhan menetapkan adanya korban yang berupa binatang. Hal itu menegaskan bahwa semua orang berdosa seharusnya dihukum mati karena dosa-dosanya. Namun korban binatang tersebut dianggap menjadi korban pengganti bagi orang yang seharusnya mati tersebut. Tuhan Yesus adalah korban pengganti yang sesungguhnya, dan darahnya yang tercurah telah menyucikan dan membebaskan kita dari kematian kekal. Walaupun perjamuan kudus hanyalah lambang dari apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita tidak boleh melakukannya dengan sesuka hati kita. Karena dengan melakukannya, kita mengingat akan kasih-Nya serta pendorong untuk menjadi saksi bagi Kristus sampai Ia datang. Sebab itu, marilah kita mengambil waktu untuk berdoa, mensyukuri pengorbanan Kristus bagi kita, dan menyatakan pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Apabila sepanjang kehidupan ini ada dosa yang belum kita akui, yang menghalangi kita untuk bersekutu dengan Tuhan dan sesama kita, marilah kita berdoa secara pribadi. Mari kita diam sejenak di hadapan Tuhan. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing, mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, agar kita layak mengambil bahagian di dalam perjamuan Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sangat baik dan teramat baik. Ampuni kami akan segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Layakkanlah kami pada pagi hari ini untuk mengambil bahagian dalam perjamuan Tuhan. Biarlah kami diberkati dan kami terus mengingat akan kematian pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, mati dan bangkit untuk dosa-dosa kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik bagi kami. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita boleh mengambil roti dan air masing-masing. Kita boleh sediakan di tempat di mana kita berada pada pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dari denominasi lain, gereja lain, tetapi telah mengikuti sakramen ini di gereja saudara,
Kami juga berharap agar saudara dapat mengambil bahagian dalam perjamuan kudus pada hari ini sebagai tanda kesatuan tubuh Kristus. Namun bagi saudara-saudari yang belum dibaptis, sebagaimana yang telah diamanatkan Tuhan kita Yesus Kristus, harap tidak mengambil bahagian sampai saudara dibaptiskan. Dan seperti mana juga yang terdapat dalam yang telah ada dalam buku panduan SIB, bahwa orang yang layak adalah mereka yang sudah dibaptis. Jadi bagi kita yang sudah dibaptis, kita boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita sama-sama mengambil roti, kita pegang roti kita, roti yang ada dengan kita. Saya baca daripada Injil Matius 26 ayat yang ke-26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita makan bersama. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum bersama. Haleluya Tuhan, sungguh besar dan dahsyat apa yang Tuhan telah lakukan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib ya Tuhan. Semata-mata menebuskan kami daripada segala dosa dan pelanggaran kami. Daripada orang yang tidak berharga menjadi orang yang sangat berharga. Dan harga kami sudah lunas dibayar. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sebab kami punya Allah yang seperti Engkau. Berkatilah setiap kami yang telah mengambil bahagian di dalam perjamuan Tuhan ini, agar kami semakin bersemangat menjadi pribadi yang terus menjadi saksi Tuhan, memberitakan tentang Engkau kabar baik dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan bagi mungkin ada yang belum dibaptis. Tuhan, Roh Kudus-Mu akan bekerja dalam hati mereka, supaya mereka juga memberi diri mereka dibaptis, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur sebab Tuhan telah bersama dengan kami dari awal sehingga selesai acara ini ya Tuhan. Bahkan ibadah kami pada pagi hari ini kami dapat melakukannya dari awal sehingga selesai, semuanya dapat berjalan dengan baik. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, sebab Engkaulah Allah yang layak menerima semuanya Tuhan. Berkatilah kami pada hari ini dimanapun kami berada, bahkan sepanjang minggu yang akan datang ini. Malaikat Tuhan akan melindungi kami, menjaga kami dimanapun kami berada, agar kami dijauhkan daripada segala bahaya apapun yang mengancam kehidupan kami. Haleluya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita hanya sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua. Jumpa lagi di minggu yang akan datang.